Tresnoku tansaya nyata tapi setini kira kaya muruh pengkeni sentosa tumuli pati tresnoku ngira-ngirake datang Yesus kekasih dina wengi yang kelingan saya gawe ku ketan tresnoku sansaya nyata tapi setini kira kaya muruh pengkeni sentosa tumuli pati tresnoku ngira-ngirake datang Yesus kekasih dina wengi yang kelingan saya gawe ku ketan rasa tresnoku tekan jero batinku rasa tresnoku tulus ati jero nyawaku rasa tresnoku ora kaya gawe-gawe rasa tresnoku tekati nyawane kaya ngene rasane wong kandung Gustine kaya lara buyung rana tambane tresnoku tansaya nyata tapi setira kira kaya muruh pengkeni sentosa tumuli pati tresnoku ngira-ngirake datang Yesus kekasih dina wengi yang kelingan saya gawe ku ketan tresnoku nganti tekan jero batinku rasa tresnoku tulus nganti jero nyawaku rasa tresnoku ra bisa tak gawe-gawe rasa tresnoku saya suwe keramane kaya ngene rasane wong kandung Gustine kaya lara buyung rana tambane
Kami bersyukur Tuhan saat ini Tuhan, di mana kami boleh kembali mengambil bagian dalam ibadah layak saat ini Tuhan. Sebelum kami mulaikan ibadah kami, kiranya Allah Roh Kudus menuntun, memimpin, mengurapi setiap kami, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Baik kru kamera, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, baik pelayan musik, elektronik yang ada. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau hadir dan melawat setiap kami. Terlebih buat saudara-saudara kami yang saat ini boleh bersama-sama kami, meskipun mereka ada di rumah mereka masing-masing. Dan kami percaya kuasa Tuhan melawat mereka, menghibur dan menguatkan, terlebih menyembuhkan ketika mereka sakit. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami saat ini dari J. Karimana Eklesia Malang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam. Sungguh luar biasa kasih Bapa kepada setiap kita. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba Tuhan yang dikasihi oleh Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah live JKI Mana Eklesia Malang. Kiranya Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Dan biarlah kasih dan anugerahnya terus tercurah atas hidup kita. Dan kita semakin kuat percaya kepada Tuhan di tengah segala keraguan hati yang ada di dalam situasi dan kondisi saat ini. Nah Bapak Ibu, kita akan memujikan pujian ini, bilakah di sana selamanya. Bapak Ibu yang bisa, kita akan pujikan pujian ini, yang belum kita akan nyanyikan dengan segenap hati. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah dan yang ada di gereja, saya jemput untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini dengan segenap hati dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku hausku akan diri-Mu, bila aku di sana selamanya. Bilakah usai pelayananku di dalam nama suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah aku di sana selamanya. Kembali kita memujikan dengan segenap hati. Haleluya. Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku hausku akan diri-Mu, bilakah aku di sana selamanya. Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah aku di sana selamanya. Janjikan langit baru dan bumi yang baru,
ada air mata duka cita, aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, kemuliaan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rindu harusmu, bilangkan ku diam di sana. Janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, kesejukan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rindu harusmu, bilangkan ku diam di sana. Bapak, Ibu, Saudara, apakah kita memiliki kerinduan dan kehausan akan Tuhan? Apakah Bapak Ibu mau diam selama-lamanya di dalam kebahagiaan surgawi? Tiada air mata, tiada duka cita. Kita akan diam dan menetap di langit baru, bumi baru. Sebab bumi yang ada ini akan dihancurkan oleh unsur-unsur api. Karena itu mari kita hidup kudus, hidup benar, tanpa keraguan. Tapi kita memiliki iman yang kuat, percaya yang teguh. Supaya setiap kita masing-masing akan terarah hidup kita, pandangan kita, tujuan kita kepada satu tempat yang abadi, yaitu surga yang mulia. Dan setiap Bapak Ibu yang mengambil bagian pelayanan, selesaikan setiap tugas itu dengan baik sampai di garis finish dan mengakhiri pertandingan dengan baik, dengan penuh kehormatan, supaya ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita tidak merasa malu sehingga kita tertunduk karena tidak memiliki apapun yang bisa kita persembahkan pada Tuhan. Inilah kesempatan. Mari Bapak Ibu, kita akan pujikan kembali pujian ini dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku harusku akan diri-Mu. Bilakah ku di sana selamanya. Bilakah usai pelayananku ketika di depan tata suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya.
janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Bila air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rindu halusku, bilakah ku diam di sana. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rindu halusku, bilakah ku lihat sekali lagi dengan segenap hati. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, amin. Sujud menyembah selamanya. Rindu halusku, bilakah ku diam di sana. Rindu halusku, bilakah ku diam sekali lagi. Rindu Tuhan, rindu halusku, bilakah ku diam di sana. Bilakah ku diam di sana. Bilakah ku diam di sana. Haleluya, haleluya. Di rumahmu, di tempat kudusmu,
kemuliaan-Mu, kejayaanmu selamanya. Haleluya, tiada yang seperti-Mu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta. Aku menyembah-Mu, aku memuja-Mu untuk selamanya. Ya besar-besar nama Yesus. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sungguh Tuhan, apa yang bisa kami ungkapkan kembali selain pujian, pengagungan, kekaguman akan pribadi-Mu Allah, penguasa surga dan bumi, pencipta alam semesta, dari yang tidak ada menjadi ada oleh firman-Mu. Terima kasih. Jika Engkau memberi kesempatan kembali kepada kami, khususnya tim JKI Mana Eklesia, untuk melayani Bapak Ibu Saudara, sahabat rekan, dan menjumpai para hamba Tuhan, dan bersama-sama layani di ladang Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, dan kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Sungguh kasih-Nya besar dan luar biasa kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kondisi dunia ini memang di satu sisi pemerintah, lembaga-lembaga berusaha untuk memperbaiki apa yang belum baik, yang rusak, menata ulang lingkungan yang ada. Tapi firman Tuhan katakan bahwa bumi ini tidak semakin menuju kepada kebaikan, pembaharuan, tetapi bumi ini akan pada akhirnya menuju kepada kehancuran. Sebab bumi ini sudah dirusak oleh tangan-tangan manusia itu sendiri, yang sebetulnya firman Allah mengatakan manusia untuk mengelola, mengusahakan bumi ini dan mensejahterakannya. Tapi apa kenyataannya? Bumi ini dirusak oleh manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, Bapak Ibu, mari dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, atau Bapak Ibu Saudara yang mengalami pergumulan dan tidak menemukan jalan keluar, Bapak Ibu Saudara, jangan bimbang, jangan ragu untuk menghadapi sekalipun kenyataan yang pahit yang ada di depan kita, yang kita alami, yang kita rasakan. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang mengatasi keraguan hati. Saya percaya bahwa setiap kita tidak pernah 100% on fire. Mesti ada di track yang benar terus. Karena tubuh manusia ini juga seringkali mengalami kelelahan dan kelemahan. Kadang-kadang mood kita begitu bagus untuk menyambut setiap hari kehidupan dan menjalani.
Tapi kadang-kadang tidak sedikit di dalam situasi seperti ini orang-orang yang bad mood, moodnya buruk, rasanya tidak punya gairah untuk menjalani hidup dan masa depan. Ada banyak keraguan yang ada di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Dan ada jutaan pertanyaan yang kadang tidak mendapat jawaban ketika kita berusaha untuk mencari. Namun Bapak Ibu, kemanakah kita ini harus pergi untuk mendapatkannya? Dunia ini tidak akan pernah bisa memberikan jawaban, memberikan solusi, karena dunia ini sudah dirusak oleh manusia itu sendiri. Dan orang-orang yang tinggal di dalamnya pun sekalipun dia memiliki gelar jabatan ilmu yang tinggi, mempelajari banyak cabang ilmu pengetahuan, tapi manusia pun tidak sedikit tidak malah menjadikan lingkungan kehidupan dunia ini menjadi lebih baik, tapi malah semakin memburuk. Ada banyak ego-ego manusia yang kadang-kadang membutuhkan pelampiasan. Nah, Bapak Ibu, di dalam situasi ini saya mengajak Bapak Ibu supaya tidak semakin jatuh dan terpuruk ketika keraguan itu datang kepada setiap pribadi kita. Nah, kita akan membaca kisah tentang dua pribadi. Yang satu adalah seorang murid Tuhan yang hidupnya itu penuh dengan keraguan. Walaupun dia sudah 3,5 tahun bersama dengan Tuhan, gurunya yang mengajar, yang membimbing, yang menunjukkan jalan kebenaran, tapi dia masih sulit untuk menerima secara iman kalau belum dibuktikan dengan melihat dengan mata jasmani. Yang satu adalah seorang nasir Allah yang dipilih sejak dari kandungan untuk membukakan jalan bagi Tuhan, hadir di tengah-tengah dunia ini, berkarya dan menyelamatkan mereka. Walaupun pada akhirnya Tuhan harus mati di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 26 sampai 29, dipersilakan. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-26 sampai 29. Ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cukupkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak di antara kita memiliki kepribadian seperti Thomas. Kalau belum membuktikan secara fisik, sulit untuk percaya, sulit untuk menerimanya sebagai kebenaran. Ketika Tuhan Yesus datang waktu itu, Thomas atau Didimus tidak ada bersama dengan murid-murid yang lain. Dan murid-murid yang lain bercerita bahwa gurunya Tuhan Yesus ada di tengah mereka, mengajar, menasihati, meneguhkan kembali panggilan mereka.
untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Tapi ketika murid-murid yang lain bercerita, Thomas katakan, aku gak percaya sebelum aku menunjukkan jariku ke tangannya yang bekas paku dan juga yang di lambungnya yang ditusuk. Situasi seperti ini ada banyak dialami oleh anak-anak Tuhan. Ya. Bahkan tidak sedikit juga para hamba-hamba Tuhan yang kadang-kadang di dalam panggilan hidupnya mengalami keraguan karena harus memilih di tengah-tengah situasi yang sulit, yang harus membutuhkan keputusan segera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi atas hidup Thomas ya, banyak mewakili keberadaan setiap kita. Walaupun kita ini sudah lama ya mengikut Tuhan, pergi ke gereja, bersekutu, beribadah, tapi keyakinan iman di dalam hatinya masih sedikit, masih belum berakar, masih belum kuat, sehingga kebimbangan, keraguan seringkali ya, membuat dia terombang-ambing. Apakah benar bahwa Yesus itu Tuhan? Apakah benar bahwa dia itu adalah juru selamat? Apakah benar dia itu akan datang kembali dan menghakimi seluruh dunia ini? Ada banyak pertanyaan yang tersimpan di dalam hati kita. Nah, bagaimana supaya kita dapat mengatasi keraguan hati ini? Yang pertama, kita harus datang kepada Tuhan. Bagaimana Pak Yafet kalau saya ini ragu-ragu harus datang kepada Tuhan? Justru ketika keraguan itu muncul di dalam hati kita, ketika kita menjauh dari Tuhan, justru kita tidak akan pernah mendapatkan jawaban dari apa yang kita gumulkan. Keraguan ini akan semakin dalam, sehingga kita menganggap kekristenan juga sama dengan agama-agama yang lain. Tidak ada beda. Oleh karena itu, pada pertemuan ibadah live kali ini, saya ingin membagikan kebenaran ini, supaya Bapak Ibu Saudara kembali diteguhkan iman percaya. Walaupun memang pada awalnya Thomas ragu-ragu, tapi dia ikut di dalam persekutuan, di dalam ibadah bersama dengan murid-murid yang lain. Dan ketika mereka sedang berkumpul untuk bersekutu, untuk memuji, menyembah, membaca kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus yang memberkati mereka dengan damai sejahtera, supaya mereka semakin dikuatkan, diteguhkan bahwa Tuhan Yesus itu selalu hadir, selalu ada saat keraguan hati ini sedang melanda. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh Thomas. Karena itu Tuhan Yesus yang justru menawarkan, ya, Thomas, sekarang aku sudah ada di depanmu. Ya. Sekarang jangan ragu-ragu lagi. Mari buktikan. Lalu Thomas, ya, dengan jarinya, ya, menusukkan di lubang bekas paku dan juga bekas tombak yang menusuk lambung Tuhan Yesus. Baru dia percaya.
Jangan lagi tidak percaya, melainkan percayalah akan Tuhan. Ya Allahku, ya Tuhanku. Tuhan Yesus katakan, ya, karena engkau sudah melihat, engkau sudah menjamah aku, lalu engkau percaya. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika keraguan hati kita ini sedang melanda, sedang memenuhi, menyesakkan dada, dan membuat berat langkah kehidupan kita, langkah yang pertama datanglah kepada Tuhan. Mintakan petunjuknya, mintalah tuntunannya, mintalah terangnya, Roh Kudusnya, supaya membukakan pikiran kita, membukakan hati kita, supaya pada akhirnya keraguan yang selama ini menggelayut di hati dan pikiran Bapak Ibu akan sirna dan diganti dengan iman percaya. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, kebenaran yang kedua untuk mengatasi keraguan hati ini dialami oleh Yohanes Pembaptis ketika Herodes menangkap dan memenjarakannya karena hasutan dari istrinya Herodias. Karena Yohanes Pembaptis menegur Herodes karena Herodes mengambil istri saudaranya Filipus dan dijadikannya istrinya. Herodias sakit hati, ya, lalu meminta untuk raja supaya memenjarakan. Walaupun berat hatinya Herodes, walaupun Herodes ini juga yang orang yang rakus, penguasa yang rakus, yang laling, yang haus akan kekuasaan, tapi sebetulnya masih ada sedikit ruang di dalam hatinya rindu untuk mendengarkan kebenaran. Tapi selalu terombang-ambing karena hatinya lebih condong kepada kekuasaan dunia, kepada materi, kepada kedudukan, kepada pangkat, kepada nama besar. Nah, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini dari Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai yang ke-6. Silakan. Matius pasal 11 ayat yang kedua sampai yang ke-6. Ayat yang kedua, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Yang ketiga, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? 4. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. 5. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi lahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang kedua, situasi yang dihadapi oleh Yohanes ini sangat berat. Sebetulnya dia tidak bersalah apa-apa, tapi karena hasutan, karena kebencian, dia harus masuk penjara. Walaupun sesungguhnya dia adalah seorang utusan, seorang nasir Allah yang harus mendahului Tuhan dan membukakan jalan Tuhan. Namun Yohanes juga adalah seorang manusia. Dia juga punya batas-batas kekuatan. Ketika dia ada di dalam penjara, hatinya dipenuhi dengan keraguan. Apakah benar yang aku ini jalankan? Apakah benar apa yang aku lakukan? Apakah benar panggilan hidupku ini untuk
untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk mengabdi kepadanya. Karena kenyataannya melayani Tuhan tidak selalu tinggal di gedung yang mewah, di fasilitas yang banyak dan bagus, dengan kelimpahan berkat secara materi, secara jasmani. Tapi ternyata ada banyak orang yang memberikan seluruh hidupnya justru harus mempertaruhkan nyawa, seperti Yohanes Pembaptis. Karena memang pada akhirnya dia harus dipenggal kepalanya demi untuk memuaskan nafsu atau keserakahan seorang Raja Herodes, mendapatkan nama dan mempertahankan reputasinya. Di dalam keraguan itu, lalu dia mengutus murid-muridnya untuk datang menjumpai Yesus. Walaupun sesungguhnya Yohanes tahu, karena diceritakan di dalam Injil Yohanes, ya, pasal yang kedua, ketika dia bersama murid-muridnya dan melihat Tuhan Yesus ada di sana, Yohanes menunjukkan dia adalah anak domba Allah yang memikul dosa seluruh dunia. Bahkan ketika dia sedang membaptis orang-orang, Tuhan Yesus datang dan dia berkata, ya, sesungguhnya membuka tali kasutnya pun dia tidak layak, tapi karena perintah Allah dia harus menggenapkannya. Dan ketika Tuhan Yesus dibaptis, Yohanes pun menjadi saksi. Roh Kudus seperti burung merpati turun di atas kepalanya, dan ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, ketika Bapak Ibu mengalami keraguan hati, mari datang kepada Tuhan dan bertanyalah apa yang ingin Bapak Ibu utarakan. Ingin curhat, ingin mencurahkan isi hati. Kalau saat ini mungkin Bapak Ibu tidak bisa menatap wajah Tuhan secara langsung, Bapak Ibu bisa masuk di dalam ruangan doa, mengeluh, mengerang, memohon belas kasihannya, jawaban-jawaban dari setiap masalah pergumulan, bahkan setiap keraguan yang ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Tanyakan dan Tuhan mau menerima, menampung setiap pertanyaan Bapak Ibu. Sebanyak apapun, sebesar apapun, seberat apapun yang ingin Bapak Ibu tanyakan kepada Tuhan, Tuhan siap untuk memberikan jawaban. Supaya Bapak Ibu mengalami kelegaan. Seperti tawaran Tuhan Yesus Kristus yang di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, ketika keraguan ini menyesakkan hati Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan dan bertanyalah, ungkapkan segala pergulatan batin hati Bapak Ibu. Curahkan di hadapannya. Bisa dengan ratapan keluhan tangis, Tuhan menerima apapun situasi kondisi Bapak Ibu Saudara semua. Kelihatan apa yang dipertanyakan oleh murid-muridnya Yohanes Pembaptis. Suruh bertanya kepada Guru, Tuhan, apakah benar engkau itu atau orang lain yang harus ditunggu? Walaupun waktu itu Yohanes mengatakan dia adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia ini. Tapi ketika dia menghadapi masalah berat yang berkaitan dengan nyawanya, hidupnya, masa depannya, dia lupa bahwa dari mulutnya pernah berkata,
dia anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang apa yang pernah kita ini alami, pengalaman bersama Tuhan, kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu dulu antusias dan begitu rupa Bapak Ibu memberi hidup Bapak Ibu kepada Tuhan. Tapi ketika suatu saat Bapak Ibu mengalami tekanan berat, masalah yang sulit, Bapak Ibu untuk bisa keluar dari dalamnya, bahkan kadang taruhannya nyawa, pengalaman-pengalaman bersama Tuhan itu bisa hilang, bisa tertutupi dengan besarnya masalah, pergumulan, keraguan di hati Bapak Ibu Saudara. Namun Tuhan memahami, Tuhan membuka hatinya untuk menerima keluhan apapun yang Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan, pertanyaan apapun. Lalu Tuhan Yesus katakan kepada Yohanes bahwa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta lahir, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan di ayat yang ke-6 Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Ketika keraguan di dalam hati ini tidak mendapat jawaban, Bapak Ibu, banyak loh yang terjadi. Kenyataannya banyak orang yang dulu begitu menggebu-gebu dengan Tuhan, pada akhirnya meninggalkan Tuhan karena sesuatu, karena pekerjaan, karena kebutuhan hidup, karena jodoh dan sebagainya. Orang-orang seperti ini tidak mendapat jawaban dari keraguan, karena dia tidak membuka hatinya. Dia tidak mau datang kepada Sang Pencipta langit dan bumi yang menjadikan manusia serupa dengan gambar dan rupa. Dan bahkan dia harus lari ke tempat lain yang sepertinya bisa memberikan jawaban seketika, instan, dan sepertinya mendapat jalan keluar. Tapi kenyataannya itu hanya semu, karena hanya memenuhi semua keinginan dagingnya, yang sesungguhnya tidak berpengaruh kepada kehidupan kekal. Jadi Bapak Ibu, ketika masalah berat yang menimpa Bapak Ibu Saudara, tidak ada jalan keluar seolah-olah Bapak Ibu Saudara dapatkan, tetap percaya kepada Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan. Dan apa yang pernah Bapak Ibu alami, kembalikan itu di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Jangan mengabaikan. Tuhan Yesus kembali mengingatkan kepada Yohanes Pembaptis bahwa kedatangannya adalah untuk menyelamatkan dunia ini, supaya orang yang percaya akan diselamatkan dan mereka akan mengalami kebahagiaan yang tidak kecewa dan menolak Tuhan. Karena sesungguhnya Yohanes Pembaptis sudah melihat juga mukjizat di depan matanya, karya Tuhan di depan matanya. Tapi karena kesulitan, tekanan, aniaya, ancaman, bahkan sampai kepada nyawanya, membuat dia lupa akan semua yang pernah dia katakan dan dia lakukan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan selalu membuka tangan dan membuka hatinya untuk Bapak Ibu datang. Seberat apapun pergumulan masalah yang Bapak Ibu Saudara alami, bawalah kepada Tuhan, tanyakan kepada Tuhan, curahkan di hadapan Tuhan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan jalan keluar. Dan kalau sudah, Bapak Ibu jangan kecewa, apalagi Tuhan.
Nah, kebenaran yang ketiga, kita kembali lagi kepada Injil Yohanes tadi. Kita akan baca kembali ayat yang ke-29, Injil Yohanes pasal 20 ayat 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Kebenaran yang ketiga, selain kita datang kepada Tuhan, mengungkapkan seluruh isi hati dan menanyakan apapun yang sedang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Percaya ini bukan hanya persetujuan pikiran, atau keyakinan akali kita, tapi percaya itu artinya mempercayakan seluruh keberadaan hidup kita kepada satu-satunya pribadi yang sanggup, yang mampu menolong dan menyelesaikan seluruh masalah hidup kita, termasuk keraguan yang ada di dalam hati. Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Karena engkau sudah melihat, engkau percaya." Bapak Ibu, ada banyak kehidupan orang Kristen yang hanya sekedar standar saja. Dia mengatakan, "Aku percaya kepada Tuhan," karena dia melihat, karena dia menerima, karena dia sehat, karena keluarganya baik-baik, karena pekerjaannya mapan, karena semuanya berjalan, running well, tidak ada masalah yang dialami seperti orang lain yang sedang terpuruk, yang menderita, yang tertekan, dan juga mengalami kasus hukum. Jika dia percaya seperti ini, percaya kebanyakan orang. Tapi kalau mengalami masalah yang berat, seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, yang nyawa taruhannya, karena pada akhirnya juga Yohanes harus mati di penggal kepalanya, karena mengatakan kebenaran. Percaya seperti ini tidak sesungguhnya percaya. Kalau cuma percaya di dalam perkataan, ketika diuji dengan masalah persoalan yang terjadi, banyak orang limbo, banyak orang jatuh, dan banyak orang pada akhirnya lari meninggalkan Tuhan. Tuhan Yesus ingin mengajar kepada murid-muridnya dan kepada kita semua, jangan hanya karena kita melihat dan kita ini percaya. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Ya, ini bukan kebetulan, karena kami ini adalah para penyandang disabilitas netra, sehingga ayat ini dicocok menjadi tidak. Karena kami sudah menjalani hidup ini tanpa penglihatan, dan kami berjalan dengan iman kami, dengan mata batin, mata hati kami, sehingga kami meneguhkan hati kami, iman kami, untuk berdiri di hadapan Tuhan, melayani Tuhan di dalam keterbatasan, walaupun secara kasat mata kami tidak melihat lagi. Jadi Bapak Ibu, nilai yang jauh lebih dalam tentang iman percaya ketika kita tidak melihat apa-apa, ketika kita sedang terpuruk dan jatuh di tempat yang paling bawah, rasanya sulit untuk bangkit, ketika kita mengalami penderitaan, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, ketika ekonomi kita tidak
maju-maju, tidak bertambah. Ketika anak-anak kita membuat masalah, terjerat dengan narkoba, kena kasus hukum, dan banyak hal yang lainnya. Apakah di saat-saat seperti itu Bapak Ibu Saudara mau meneguhkan iman percaya Bapak Ibu? Tetap mau mempercayai Tuhan, itu tidak mudah. Tapi ketika Bapak Ibu tetap teguh berpegang kepada kebenaran, walaupun tidak belum melihat pertolongan Tuhan, tapi tetap percaya, itulah iman yang sejati yang Tuhan cari di dalam hati dan hidup orang-orang yang percaya kepada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita memiliki cara hidup yang berbeda dengan rata-rata orang lain. Bukan maksudnya mengasingkan diri, lalu tidak bersentuhan dengan masyarakat, keluarga, lingkungan. Fisik kita boleh ada di dekat siapapun, hati dan roh kita ini sudah berbeda, karena di dalamnya ada kebenaran, di dalamnya ada iman, di dalamnya ada Tuhan Yesus yang bertata sebagai Raja segala raja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya ada, supaya Bapak Ibu dapat mengatasi keraguan di dalam hati ini. Yang pertama, datanglah kepada Tuhan ketika keraguan ini melanda hati Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, tidak hanya datang, bertanyalah kepada Tuhan, curahkan semua keluh kesahmu di dalam doa dan permohonan, nyatakan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban. Yang ketiga, yang terakhir, percayalah kepada Tuhan. Bukan hanya biasa-biasa seperti kebanyakan orang yang beragama. Percaya artinya mempercayakan seluruh kehidupan kita tanpa syarat, tanpa sisa. Seluruhnya kepada Tuhan, biar Tuhan saja yang akan mengatur setiap langkah hidup kita, membawa kemana kita, dan menjadikan kita menjadi apa-apa. Ketika kita itu menyerahkan seluruh hidup kita dan mempercayai Tuhan, Tuhan akan mengatakan berbahagia. Walaupun kita tidak melihat di depan kita, di sekeliling kita, di keluarga kita, di pekerjaan, di masyarakat, pertolongan yang selama ini kita nanti-nanti. Iman itu akan terus meneguhkan hati kita untuk mempercayai bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu melihat, dan Tuhan itu mendengar seluruh doa-doa permohonan, beban-beban masalah persoalan yang dalam hidup saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari terus teguhkan hati kita. Buang semua keraguan, datang kepada Tuhan. Curahkan semuanya beban masalah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah dan bertindaklah sesuai dengan iman percaya, maka kau akan melihat tangan Tuhan akan memegang dan mukjizat Tuhan akan menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Tuhan selalu punya cara untuk menolong setiap masalah hidup kita. Karena itu yakinlah dan jangan pernah ragu lagi, sebab Dia selalu ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan.
Dengan segenap hati kita, haleluya. Janjimu yang menghibur aku, hanya padaku Tuhan, bukan dan mataku dan tujuanmu. Kau selalu punya jalan untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau kasih sebetulnya dari kami datang, meskipun kadang-kadang kami ingin berontak karena cara Tuhan sering kami tidak sesuai dengan keinginan daging kami hati kami, namun kami mau menaruhkannya di tangan-Mu, sebab itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu tetap membuka hati kita. Kita akan masuk di dalam doa syafaat, baik untuk gereja kita, tim kita, kru, para mitra bakti, para sponsor, pemimpin tempat ini, sinode, dan bersama-sama. Nabi kepada hambanya Pak Pendeta Sri Hartono yang akan berdoa, dan saya akan diakhiri dengan doa. Dipersilakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Oleh karena kemurahan-Mu saat ini kami dari tim GKI Mana Eklesia Malang dalam ibadah live saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan waktu kesempatan untuk kami bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan saat ini.
Kami bersyukur saat ini kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Ketika kami ragu-ragu, ketika kami bimbang, ketika kami mengalami sesuatu Tuhan dalam kehidupan ini, firman-Mu hadir dalam hidup kami. Firman-Mu memberikan keteguhan hati. Meskipun kami harus melewati setiap persoalan pergumulan kami, namun kami percaya Tuhan karena keajaiban Tuhan, perbuatan Tuhan yang dahsyat sanggup menolong setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mengangkat doa-doa kami Tuhan, khususnya bagi pelayanan pekerjaan yang ada di mana Eklesia malam ini. Haleluya. Kami mohon kasih karunia Allah Bapa di surga terus menuntun menyertai setiap kami, para pelayan-Mu, para hamba-Mu, para pengurus GKI Mana Eklesia, baik mitra bakti, kru yang boleh bersama-sama kami dalam tim pelayanan ini. Biarlah Tuhan terus mengurapi setiap kami, sehingga pelayanan kami boleh menjadi dupa yang harum di hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa untuk tempat ini Tuhan, di mana tempat ini Tuhan boleh menjadi sarana untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang lapar, jiwa-jiwa yang dahaga Tuhan boleh mengalami pertolongan Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan melalui ibadah kami, baik ibadah lain, baik ibadah lain yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan menjangkau mereka saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Iwan Tesi sekeluarga yang sudah memberikan tempat ini untuk menjadikan kami lebih baik di masa-masa yang akan datang ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati berlipat kali ganda dimanapun hamba-Mu saat ini berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Demikian para donatur yang sampai hari ini boleh menopang pelayanan di tempat ini Tuhan. Meskipun kami tidak menyebut satu persatu ya Tuhan, namun kami percaya bahwa Tuhan sudah bekerja, beracara dalam kehidupan mereka. Tuhan memakai tangan-tangan mereka Tuhan untuk menopang pelayanan pekerjaan yang ada di tempat ini. Sampai hari ini Tuhan boleh berjalan sebagaimana adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati mereka masing-masing, keluarga lepas keluarga Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah mereka tetap dikuatkan Tuhan meskipun dalam situasi kondisi saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa buat sinode kami GKI Bapak Adi Sutanto beserta Ibu seluruh anggota keluarga yang ada juga dalam penggembalaan baik yang ada di Amerika, baik sebagai sinode GKI Tuhan. Tuhan terus memberkati di dalam masa tuanya. Tuhan terus tambah-tambahkan kekuatan, terlebih hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan untuk memimpin GKI Tuhan di hari-hari dan masa-masa yang akan datang Tuhan. Meskipun dalam situasi saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan terus melindungi hamba-Mu, menyertai hamba-Mu dalam pelayanan dimanapun berada ya Tuhan. Demikian seluruh badan pengurus harian yang ada, Tuhan tercampur tangan mengaruniakan hikmat kebijaksanaan. Tuhan setiap urusan-urusan yang ada di sinode Tuhan membuka jalan. Kalau saat ini hamba-Mu sedang menghadapi kesulitan, Tuhan tolong Tuhan buka jalan sehingga badan pengurus harian yang ada, baik Bapak Edi Suyanto Tuhan,
Baik Bapak David, Tuhan turut memberkati mereka, hamba-hambamu yang lain, baik yang ada di STT Sangkakala dan Susta, baik mahasiswa-mahasiswi yang ada saat ini Tuhan, memberkati Tuhan. Kami percaya walaupun situasi kondisi tidak memungkinkan untuk mereka belajar, namun kami percaya bahwa tangan Tuhan sanggup menolong dan membuka jalan-nya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus menjamah para pemimpin bangsa kami, mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, kelurahan, kepala desa, di RW, RT yang ada di seluruh pelosok tanah air. Tuhan jamah mereka, Tuhan memberkati mereka Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka untuk menangani kesulitan-kesulitan bangsa ini, baik secara ekonomi, politik Tuhan, baik secara sosial Tuhan, membuka jalan Tuhan. Kami percaya Tuhan terus campur tangan untuk bangsa dan negara kami di masa-masa yang akan datang ya Tuhan. Demikian TNI Polri yang menjaga kedaulatan negeri kami, keamanan. Tuhan, bangsa ini telah berikan hikmat kebijaksanaan sehingga dapat mengatasi setiap kesulitan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa ke setiap orang-orang yang berusaha memecah belah kesatuan bangsa kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan buka hati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mengerti Tuhan akan kehendak-Mu Tuhan. Dijauhkanlah bangsa kami dari yang jahat ya Tuhan, sehingga ketentraman, kesejahteraan bangsa kami boleh terjadi mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Haleluya. Sekali lagi Bapak kami mengucap syukur untuk tim kami yang Tuhan sudah berkati dan terus beri kekuatan kesehatan hingga sampai saat ini kami boleh terus berdiri di hadapan hadirat Tuhan untuk melayani Tuhan dan sesama. Terima kasih untuk gereja Mucikari Makanan Bersia. Terima kasih untuk kru yang setia mengambil gambar di dalam Tuhan setiap Tuhan ibadah live dan juga di dalam Tuhan yang lainnya. Tuhan memberkati masa depan anak-anak ini. Kru Tuhan terus memberkati Tuhan supaya mereka juga terus memberi semangat untuk bersama-sama melayani. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh doa, permohonan dan juga ibadah yang sudah berlangsung dengan baik. Terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah. Bawalah berkat anugerah setia sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput, menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini. Dan karena itu pegang kuat-kuat iman dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikan. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati di dalam ibadah live ini bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan untuk duduk kembali. Glory, glory, haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sahabat rekan para hamba Tuhan yang setia mengikuti tayangan ibadah live
dari CKI Mangga Indonesia Malam. Tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, dan sampai berjumpa kembali di dalam tayangan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.